Gua Mas B dari SMA Negeri 96 Jakarta. Nah, seneng banget gak sih kita bisa sharing mengenai perlindungan atau bullying? Seneng banget dong. Nah, pada kali ini kita akan menampilkan sebuah aksi nyata yang berupa podcast, yang dimana podcast kita kali ini merupakan bentuk dari tugas terakhir kita dalam proyek kali ini. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahrul Jamil dari kelas 10B. Di sini saya akan mewawancarai Bu Wiwi Rahayu, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 96 Jakarta. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Jamil. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu, menurut Ibu apa sih tentang anti-bullying? Bullying ini bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia kan bullying ini adalah perundungan. Kata perundungan tentunya memberi arti yang kurang baik. Kenapa? Karena perundungan adalah merundung seseorang. Berarti melakukan tindakan kepada orang lain dengan cara atau tujuan ingin menyakiti. Perundungan itu sendiri ada bermacam-macam loh, Jamil. Ada perundungan secara fisik, perundungan verbal, atau bahkan seiring teknologi atau perkembangan zaman, bullying itu sudah bisa sampai ke internet atau yang disebut dengan cyberbullying. Dan yang paling parah itu adalah cyberbullying ini karena dia sifatnya tidak bertemu langsung dengan korbannya, tapi korbannya merasakan dampak yang luar biasa atas komentar-komentar ataupun hal-hal yang berkaitan dengan membuli dengan gambar-gambar. Contohnya misalnya di Facebook, kalau misalnya kamu mengirimkan gambar-gambar atau berkomentar yang tidak baik, tentunya akan berdampak buruk bagi si yang mempostingnya atau yang mempunyai komentar baik lalu ditimpali dengan yang buruk. Itu berkaitan dengan cyberbullying ya. Kalau cyberbullying ini ada di mana-mana. Tapi di sekolah kita kira-kira model perundungan itu seperti apa? Nah, ini nih yang perlu kita awasi nih ya, Jamil juga teman-teman. Bullying di sekolah biasanya semuanya ada. Perundungan baik fisik, bahkan verbalnya pun ada. Biasanya sih kalau fisik anak laki-laki nih, kalau verbal anak perempuan. Nah, oleh karena itu perundungan atau bullying perlu dicegah nggak? Perlu. Kalau perlu di apa? Basmi biar tidak ada. Oleh karena itu Ibu Wiwi berharap nih Jamil dan kawan-kawan bisa menjadi agen anti bullying. Dengan cara apa? Kira-kira kalau ada perundungan apa sikap kita? Harus mencegahnya gitu ya. Mencegahnya dengan tentunya ya kita lihat model perundungannya seperti apa. Kalau dia fisik, ya kita tentunya bisa melaporkan tindakan-tindakan tidak terpuji yang ada di sekolah kita kepada pihak-pihak yang memang berwenang di sekolah. Oleh karena itu, Ibu Wiwi berharap kita semua tidak boleh membuli orang, baik itu fisik, verbal, ataupun secara dunia maya atau yang disebut dengan cyberbullying. Menurut Ibu itu saja, mungkin bisa nanti Jamil sampaikan ke teman-teman bahwa bullying atau perundungan tidaklah baik untuk kita. Demikian Jamil. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Terima kasih semuanya dan semoga video wawancara bermanfaat ya buat kalian semua. Sampai jumpa. Mau nanya aja sih Kak, ini menurut Kakak apa sih arti dari perundungan itu? Jadi menurut aku ya, perundungan itu adalah suatu perilaku negatif yang bisa dilakuin sama siapa aja kepada seseorang. Nah biasanya ini orang yang membuli ini tuh dia merasa memiliki kekuasaan dan bisa menindas yang lebih lemah gitu. Nah bullying ini tuh ada bisa secara fisik, verbal, sosial dan juga lewat media sosial. Nah itu aja. Terima kasih. Narasumber kita ada di sini guys. Tapi sebelum kita mulai podcast kita, aku mau bacain nih pengalaman-pengalaman dari orang yang aku kenal di sosial media. Ini kata-kata mereka. Dihina karena kekurangan fisik, karena matanya minus, dimusuhin sekelas karena ada satu orang yang gak suka sama aku, difitnah katanya saya ngasih tahu ke guru kalau dia nyontek, padahal saya nggak tahu apa-apa sampai diancam bakal dilaporin ke kepala sekolah.
terus mau dikeluarin. Buku saya dicoret-coret pakai kata-kata yang gak pantas, tempat duduk dan tas saya dipindah-pindah seenaknya. Tiap saya ngomong di kelas mereka kayak nyenye-nyenye gitu, disindir terus menerus, harus beliin mereka sesuatu dulu dan baru dimaafin dan ditemenin lagi. Pas ujian nasional ada yang mau nanya ke saya dengan melempar kertas tapi ketahuan sama pengawas. Terus dia malah bilang kalau saya yang nyontek. Udah coba jelasin kalau bukan saya yang mau nyontek, tapi tetap aja. Dan akhirnya pengawasnya marah, ngancem saya bakal merobek kertas ujian saya. Saya ada tapi nggak dianggap sama mereka, jadi kayak pesuruhnya mereka aja. Ada lagi ini waktu dia di kelas 3 SD. Aku jadi korban bully semasa aku kelas 3 SD. Di sekolah aku dapat perlakuan bully oleh anak laki-laki di kelasku. Kerudung aku suka ditarik buat bercandaan. Aku pernah dipaksa ngasih jawaban pas ulangan, tapi pas aku nggak mau kasih, dia malah cekek aku dan dituduh malah katanya aku yang minta contekan ke dia. Aku juga dapat bully di rumah. Aku pernah dipukuli mukanya sama cowok gara-gara cuma karena dia nggak suka sama aku. Dia bikin lebam tapi mengadu ke mamanya kalau aku yang mulai duluan. Gak sampai situ aja, temannya juga pernah ngeludahin kepalaku tiba-tiba pas aku lagi jalan lewat depan rumahnya. Aku juga sering dibikin malu sekaligus dibikin luka. Aku lagi jalan suka tiba-tiba diselengkat atau didorong gitu sampai aku jatuh dan nangis. Terus nanti mereka ketawain aku. Fisik aku juga suka dikatain kayak kulit aku gelap, itu dijadiin candaan sama mereka. Candaannya itu kayak hitam, udah hitam, cengeng lagi. Terus yang terakhir itu ini dia kena bully di SMP. Aku dulu sempat kena bully waktu SMP karena aku anaknya pendiam dan pas itu aku anak salah satu guru dan ibuku ini agak rempong ya ke aku. Sejujurnya aku nggak banggain statusku yang anak guru, tapi ngerasa dijauhin aja dan dikucilin juga. Padahal udah join sana sini. Pernah nangis banget pas kelas 8 gak ada yang mau satu bangku sama aku. Dan puncaknya waktu kelas 9 mau study tour. Aku nggak dapet kelompok dan pas dapet tuh aku cewek sendiri dan yang lain anak-anak cowok yang males dan bermasalah di kelas. Aku sedih banget, mau cerita ke ortu pun gak tega. Jadi 3 tahun SMP aku jadi korban pengucilan, tapi gak apa-apa, itu masa lalu. Karena sejak SMA dan posisi aku beda kota SMA-nya, aku lebih bebas. Bahkan pernah jadi sekretaris OSIS yang disayangi dan dianggap sama teman-teman aku. Ini cerita-cerita dari mereka yang pernah kena bully di luar sekolah kita. Terima kasih kalian juga kok. Terima kasih ya. Apa kabarnya nih kak? Hari ini aku alhamdulillah baik, terus juga happy bisa ngobrol dengan teman-teman juga di sini. Terus studinya gimana kak? Alhamdulillah aku kan saat ini kuliah semester 7, tinggal skripsi saat ini lagi magang aja. Semoga skripsinya nanti lancar ya kak ya. Terima kasih, kalian juga sekolahnya lancar ya. Gimana nih terkait sekolah kalian juga, ini bagian dari proyek tugasnya ya. Boleh gimana nih terkait proyek kalian? Jadi kalau sekarang karena kita beli kurikulum ya kan, jadi sekarang tuh ada yang namanya project P5 dan itu ada yang dinamakan tugas aksi nyata. Nah aksi nyatanya tuh kayak gini nih, podcast. Oleh karena itu podcastnya itu kita milih narasumbernya itu kakak gitu. Kita juga dikenalin sama wali kelas kita, Mem Aziza, karena ya Kita tahu temanya kakak ini cocok lah, cocok buat kakak. Ya, kebetulan Mem Aziza juga wali kelasku dulu sebelumnya, jadinya benar-benar klop lah gitu. Baik. Nah ini kan kita kan podcast ini tentang perundungan ya kak. Tapi perundungannya itu yang mengarah ke cyberbullying. Oh iya. Tapi aku mau nanya dulu sih, kakak ada nggak sih pengalaman perundungan gitu di rumah? Topik yang cukup Seksi ya. Karena kan terkait pengalaman juga, pengalaman itu pengalaman buruk pastinya ya, Iya, kalau pasti. soal perundungan itu gitu. Kalau misal perundungan sendiri sih pastinya beragam ya. Cuma sejauh aku saat ini kan umurku masih 20 tahun. Masih 20 tahun sama aku di 20 tahun ini aku ya pernah mengalami perundungan dulu ketika masa SMA, yang dimana perundungannya itu ya berkaitan juga dengan tema kali ini, yaitu cyberbullying. Iya. Nah ya
cukup shock ya, dan juga cukup kaget, sempat down juga. Tapi ya dari pengalaman tersebut, pengalaman buruk tersebut, ya aku bisa jadi lebih better sih sekarang. Kalau kakak nggak keberatan, boleh nggak sih kak ceritain garis besar aja dari pengalaman kakak ini? Oke. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi perundungan ya, perundungan itu kan ada macam ragamnya. Betul. Dan biasanya kita tuh menilai bahwa perundungan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang pelakunya adalah kuat dan korbannya itu dirasa lemah gitu. Betul. Tapi ternyata itu nggak selamanya seperti itu. Berdasarkan pengalamanku, ketika aku mengalami pengalaman tersebut, di satu sisi aku tidak merasa diriku ini lemah. Bukan, biasanya kan kita melihat korban bullying, korban perundungan itu korban-korban yang misalnya secara fisik dia kurang, secara percaya diri dia kurang, atau secara ya banyaklah yang kita rasa kurang. Tapi ketika di masa itu aku merasa aku fine, aku cukup. Cuma mungkin ada orang yang kan tidak semua orang bakal suka dengan kita ya. Nah dari sanalah aku bisa mendapatkan pengalaman buruk tersebut. Jadi masa SMA aku terbilang masa yang cukup complicated, yang dimana aku bisa merasakan semua pengalaman terbaik ketika SMA, tapi secara bersamaan di masa SMA juga aku mengalami pengalaman buruk. Jadi ketika SMA aku masa dimana sedang ambis-ambisnya, sedang merasa banyak target, capaian, mimpi yang pengen aku wujudin saat itu. Tapi mungkin karena orang-orang ngerasa overpower ya, atau over sesuatu gitu, orang melihatnya, jadinya di sanalah ada celah di mana orang mulai kurang suka dengan aku. Tapi itu berdasarkan evaluasiku ya, aku belum pernah verifikasi secara langsung ke pelakunya gitu. Cuma dari sana berawal dari aku yang ambis, aku yang senang lomba-lomba gitu. Lalu ada beberapa orang yang ya kurang suka gitu dengan personal branding yang aku buat ketika di masa SMA, sehingga mereka mencari celah kurangku gitu, mencari cara gimana sih kok dia bisa sih sampai di titik itu gitu, kok selalu dia, kok selalu aku gitu. Sementara mereka nggak mencapai kesempatan itu, sehingga bukan di posisi aku yang kurang percaya diri gitu, tapi di sisi pelakunya. Kadang pelaku bullying itu juga mengambil langkah mereka membuli karena mereka merasa insecure gitu, merasa kurang, merasa nggak aman nih posisinya, sehingga ya membuat konteks-konteks kebencian lah gitu lah, seperti itu. Jadi ketika aku merasa aku sedang banyak prestasinya gitu dulu ketika SMA, ada pihak yang dia kurang suka, akhirnya dari sana lah mereka mulai dari gosip, terus mulai dari buat rumor yang jujur itu fitnah gitu jatuhnya. Dan ya sempat ngebuat aku heran sih ya, kok ada ya bisa orang seperti itu dulu seperti sih. Kan masa SMA itu kan kalau kata orang-orang tuh masa remaja yang paling indah lah ya. Ya kan? Nah itu kan gimana kakak caranya survive gitu kan? Karena kan kayak tadi ada gosip yang tersebar yang benar-benar menurut aku sih itu bakal berpengaruh banget ke pertemanan. Itu gimana kak? Iya. Bener banget ya, masa SMA itu seharusnya adalah masa yang dimana kita isi dengan sesuatu yang memorable, berkesan gitu. Dan pastinya semuanya itu berkesannya pengennya baik gitu ya, nggak pengen ada trauma tersendiri. Tapi ketika masa SMA, kan teorinya seperti itu gitu. Nyatanya di masa SMA adalah masa pertama dimana aku menemukan traumaku, atau titik terendahku lah gitu istilahnya. Jadi waktu itu bagaimana aku bisa survive atau bertahan adalah ini cukup panjang prosesnya, nggak sekali waktu, cuma ketika mereka mulai membuat ya pertama mulai dari ngomongin di belakang yang mungkin teman-teman tahu lah ya, familiar dengan kebiasaan tersebut, mungkin ya secara nggak langsung kita juga pernah. Tapi di sini konteksnya lebih dari itu, mereka nggak cuma ngomongin di belakang tapi juga bikin fitnah-fitnah tertentu. Misalnya aku bisa ceritain satu contoh,
waktu itu aku seneng banget yang namanya lomba debat, mulai dari debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, aku benar-benar seneng banget. Tapi ketika saat itu ada seseorang yang emang nggak suka gitu, dan dia menjadi kompetitorku waktu itu lagi tahap di sekolah gitu, lomba sekolah gitu ya. Sudah akhirnya kan aku menang nih, walaupun nggak jadi juara 1 gitu, tapi setidaknya menang gitu, sementara dia enggak nih. Aku nggak tahu, saat itu aku nggak tahu kalau misalnya dia nggak suka atau ada rumor sesuatu. Tapi di lain hari, aku kan punya teman juga ya di sekolah lain gitu, aku diceritain lah sama dia, Dream, lu tuh lu diceritain deh sama si A gitu, karena lu menang lomba gara-gara deket sama guru. Waktu itu kan Mem Aziza ya guruku, sementara saat itu jurinya bukan Mem Aziza. Yang jadi parahnya adalah kok bisa cerita itu tuh sampai di sekolah lain, nggak di sekolahku gitu. Jadi kan itu satu hal yang wah lumayan besar juga ya, kayak rumor tuh bener-bener kesebarnya tuh cepat gitu. Nah saat itu aku mulai kayak ngerasa down sih. Downnya itu bukan kayak langsung depresi gitu, enggak, cuma kayak heran gitu, aku ada salah apa sama dia? Selama ini aku nggak pernah nyenggol, nggak pernah gimana-gimana, tapi kok dia sebegitunya gitu. Sampai akhirnya ya sudah aku biarkan, tapi makin parah, kayak dia mulai membahas di luar konteks yang banyak hal linci lainnya, mulai dari aku personal brandingku, waktu itu kan aku ketua keputrian ya, ketua organisasi gitu. Mulai dari situ, terus juga mulai perubahanku gitu. Nah, awalnya biasa aja, cuma lambat laun ya, namanya juga manusia, ada titik dimana gak bisa menahan itu semua gitu lah ya. Ada titik dimana ketika kita udah banyak nih dikasih ujaran kebencian segala macam, ya kita juga gak kuat dong, ya kan, wajar gitu. Nah di saat itu yang aku lakukan adalah aku mengabaikan mereka semua, kayak nggak ada satupun tanggapan yang aku tanggapi, nggak ada satu hal yang bisa aku ajak sesuatu gitu. Aku nggak bisa dan nggak mau juga untuk menceritakan gimana diriku. Istilahnya kalau zaman sekarang klarifikasi gitu lah ya, klarifikasi gitu. Tapi menurutku kita nggak perlulah menceritakan sesuatu yang diri kita tuh ya mereka udah jelas benci. Mau kita menceritakan 1000 baiknya kita pun mereka akan tetap benci gitu. Jadi waktu itu cara aku bertahan ya udah aku mengabaikan mereka. Yang aku bisa adalah bahkan mungkin kalian pernah dengar juga kayak balas dendam terbaik adalah memperbaiki diri. Oh iya, memperbaiki. Tapi saat itu mungkin iya, ketika aku sudah di tahap kayak dibully segala macam, oke nih kayak gue pengen buktiin deh kayak siapa sih gitu gue dan lo gitu kan. Waktu itu mungkin iya, fokusnya adalah pengen nunjukin diri aku. Tapi setelah aku mencapai titik pencapaianku, ternyata nggak perlu ada yang dibuktiin gitu, karena sejatinya ya mereka dari awal udah terbukti gitu. Kita tuh beda gitu, kamu lagi sedang di posisi insecure, sementara aku ya memang sedang developing diriku. Jadi kayak kita tuh ya beda gitu. Jadi ya cara bertahanku seperti itu sih, dari mulai mengelola pikiranku sendiri. Itu different things ya kayak. Iya benar. Nah terus kan itu juga kan terjadinya di SMA juga gitu kan ya. Betul. Itu ada nggak sih pengaruh ke akademik kakak gitu? Wah itu ada banget sih, ada banget. Selain bullying, sebenarnya aku ada masalah internal, personal diriku gitu, yang dimana ya ada family issue dan sebagainya dulu ketika kelas 2 SMA gitu. Cuma dan saat itu bertepatan dengan mereka juga ada ya bullying sosial gitulah ya, dimana itu kayak di satu sisi sudah tertekan ditambah sisi lain gitu kan, jadinya ya cukup lumayan kacau gitu. Cuma balik lagi ketika aku sudah mendapat ini semua gitu, kayak dapat banyak tekanan, yang aku lakukan ya sudah gitu, aku mencoba untuk mengelola itu, dan dampaknya adalah ke akademiku. Dulu sempat ketika benar-benar aku lagi down-downnya, yang namanya juga
bisa kehilangan motivasi gitu ya ketika kita lagi sedih gitu. Kita lagi membara-membaranya untuk berprestasi, untuk mencapai target kita. Cuma ketika lagi dapat pengalaman buruk itu siapa sih yang nggak tumbang gitu, siapa sih, ya kan? Mungkin Jessie dan Michelle juga kalau misalnya dapat lagi ambis-ambisnya nih, tiba-tiba banyak masalah pasti Down sih. down ya. Iya. Nah, jadi waktu itu aku juga sempat down, bahkan downku adalah aku kehilangan motivasi buat belajar. Bahkan sempat ada sekitar sebulan itu aku jarang masuk sekolah. Bayangin ketika aku dikenal sama guru-guru 96 dulu yang paling rajin di kelas dari kelas 1 SMA sampai awal kelas 2 SMA, tiba-tiba benar-benar down dengan gak masuk sekolah gitu. Bahkan sampai dicariin dan segala macam gitu, kayak bahkan guru-guru sampai bertanya-tanya, teman-temanku juga sampai bertanya-tanya, kok Drima sekarang berubah gitu. Nggak cuma sampai di sana, ketika sudah ngerasa berubah gitu, aku pikir manusia bisa saling memaklumi ya ketika kita sedang down-nya gitu, karena nggak semuanya itu bakal baik-baik aja gitu kan. Tapi ternyata ketika aku mengalami perubahan tersebut, mulai dari sisi akademiku dan juga social behaviorku, ternyata di sana aku juga menerima kritikan, mendapat kritikan gitu. Jadinya yang tadinya aku butuh healing gitu, butuh self healing, malah ditambah lagi dengan kayak kok berubah gitu, kok jadi beda, kok jadi itu. Disitulah titik kesadaranku kayak ternyata manusia tuh bener-bener cuman bisa nerima kita secara panggung ya, nggak nerima gimana sih di balik diri kita gitu. Jadi ketika dulu aku mengalami masa buruk itu, ya aku cukup down secara akademik juga, aku jarang masuk, ya hilanglah motivasiku. Cuma ya aku nemuin titik balikku deh. Oke, terus waktu kakak ngalamin itu secara sosial pertemanan gitu berubah juga nggak sih Kak? Berubah banget. Yang dulunya ketika aku rajin gitu ya, pasti ini banget gitu, pasti banget hukum alam ketika kita bisa punya value, punya manfaat banyak, pasti kita banyak yang deketin nggak sih? Mulai kayak mulai deketin kayak minta bantuan tugas kan, atau ya semacamnya lah ya. Tiba-tiba ketika aku emang lagi down itu aku bener-bener nggak ada yang istilahnya aku jadi tahu gitu, ini yang real, ini yang fake gitu. Dari situ aku bisa paham sih, ternyata ya manusia tuh juga ada sisi kalau berteman tuh berhubungan itu ada maunya gitu. Cuma ya itu wajar, karena kita juga berteman pasti ada mau tiba baliknya dong. Ya jadi secara sosial aku juga di kelas 2 SMA itu cuman ada beberapa teman dekat, selebihnya ya udah yang tadinya super baik banget ke aku, tiba-tiba dia jadi nggak suka sama aku dan sebagainya. Jadi itu sih kayak benar-benar berdampak loh, cuma dari akademik juga sosial. Sejauh ini ada nggak sih kira-kira pelaku bully yang ngebully kakak itu udah minta maaf gitu? Sejauh ini dulu ya aku ingat banget itu cukup parah. Pokoknya itu adalah pengalaman itu udah pertama dan juga terparah gitu. Di sana banyak fitnahan, banyak ujaran kebencian gitu. Kalau soal pelaku sih pastinya kalau bullying itu nggak cuma sendiri ya, pastinya itu bersirkel, berkelompok, karena kalau sendiri emang dia sejago apa, Dilan pun punya circle gitu. Nah, jadinya waktu saat itu aku coba inisiatif lah mendekati salah satu ya yang paling berpengaruh atau pentolannya gitu ya. Aku chat kayak, halo aku ada dapat kabar nih begini-gini tentang aku, katanya itu dari teman-teman kamu gitu, bisa tolong jelasin nggak ya ini kok ada bisa seperti ini gitu. Aku pikir aku ekspektasinya mungkin terlalu tinggi kali ya, kayak mungkin dia bisa open minded, bisa berdiskusi, kayak barangkali dia gentle gitu, kayak lu tuh jangan so iye deh, jangan so over deh gitu ya. Mungkin aku ekspektasinya seperti itu, kayak tapi ternyata
tidak gitu, karena ya mungkin itu benar-benar menunjukkan kualitas mereka. Ketika aku berusaha untuk diskusi, yang mereka lakukan adalah mereka menghindar atau istilahnya nggak ngaku gitu, kayak emang iya ya, emang lo tahu dari mana kayak gitu, padahal aku punya cukup bukti kuatnya gitu waktu aku tunjukin ke dia. Dari situ aku kayak paham sih, oh ternyata orang-orang yang memang melakukan satu hal buruk ke orang lain itu tuh kita bisa melihat kualitasnya lah, nggak ada suatu hal value secara sosial yang bisa kita dia tuh ternyata open ya, ternyata ini benar-benar close minded banget gitu. Bukannya kita harusnya berdiskusi, dia malah kayak seakan ngajak ribut gitu ya, padahal aku nggak mau gitu kan. Jadinya aku paham lah kayak oh dia tuh emang begitu, sekalinya benci ya udah benci gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak ada gimana-gimana, ya udah kayak aku menghiraukan semuanya, aku istilahnya ya udahlah maafin aja, karena untuk apa aku memperpanjang gitu, karena sangat terlihat sekali gitu di titik sekarang ketika mereka dulu ngejelekin aku, sekarang itu beda banget gitu lah, kayak posisinya ya mereka di situ-situ aja gitu, sementara orang yang dibully itu berkembang gitu. Kalau misalnya ini kan di sekolah ya, Iya. kalau misalnya di luar sekolah, orang-orang yang gak kakak kenal atau di sosial media, pernah nggak sih waktu kakak posting foto atau video kakak di sosial media ada orang yang komen dan itu lumayan parah banget gitu? Sejauh ini aku juga kan cukup lumayan aktif ya buat bikin konten, tapi di bidang penulisan, maksudnya kayak aku kan emang sukanya nulis terkait dengan self development, terus juga konten-konten seperti itulah. Sejauh ini sih aku belum pernah nemuin yang buruk gitu, tapi ada apa ya istilahnya backhand compliment atau istilahnya kayak ya paham ya, kayak dia di postinganku komen kayak ih bagus banget atau ih keren banget gitu-gitu, tapi aku tahu sebenarnya dia tuh juga ngomongin aku gitu, kayak apa sih gitu kan. Dan nggak sih kayak nemuin orang-orang yang kayak gitu, jadi kayak sosial media mungkin kalau misalnya terasa atau enggak itu akan jauh lebih terasa, tapi nggak secara langsung gitu ya, kita bisa mengabaikan begitu aja kalau sosial media, kecuali kalau misalnya hate speech-nya berdatangan terus-terusan gitu ya, kayak misalnya ya kasus-kasus selebgram yang benar-benar problematik gitu. Mungkin itu akan jauh cerita, tapi sepengalamanku aku belum pernah yang parah banget sih kalau di sosmed. Paling mungkin kalau di platform anonim kayak MGL, Secreto gitu-gitu, mungkin pasti ada, makanya aku tidak mau membuka situ karena Jangan Kak. ya takut gak sih? Takut banget. Nanti ada hate speech yang kita nggak kenal gitu. Jadi nggak usah nyari penyakit lah kalau misalnya belum siap gitu ya. Karena kan yang dikirim di sana tuh belum tentu juga hal-hal yang baik gitu kan. Nah, terus kan zaman sekarang ini ada salah satu selebgram ya, dia itu terkenal sama revenge porn. Tahu Oh iya. tahu kan? Nah itu menurut kakak itu yang salah tuh yang mana gitu, yang selebgramnya atau netizen yang dengan sengaja, dengan apa ya, dengan benar sengaja untuk nyerang-nyerang dia mulu gitu? Sebenarnya kita nggak bisa ya mengontrol netizen sebagai publik gitu, sebagai sosialnya gitu, karena ya itu selalu ada, kita nggak bisa menghindari, kayak kita nggak bisa nuntut orang untuk suka dengan kita, dan kita nggak bisa memberhentikan yang namanya hate speech atau cyberbullying itu sendiri gitu, karena itu akan selalu ada. Ketika ada pujian baik, pasti akan selalu ada juga ujaran kebencian gitu. Nah, terkait pembulian seperti itu yang dimana revenge porn ya, menurutku ya pastinya korban nggak salah gitu. Ketika ada perempuan atau laki-laki yang mengalami
pelecehan seksual dan itu bahkan sampai ada jejak digitalnya, tentu kita nggak bisa menyalahkan dia sebagai lagi siapa mau gitu, siapa suruh mau gitu kan untuk ketika melakukan hubungan atau ya seperti itulah direkam atau sebagainya gitu. Cuma yang kita paham gitu ya, di sini yang salah adalah orang yang nggak mau menjadi seseorang yang bijak gitu. Yang namanya juga itu musibah lah ya, kayak siapa sih orang yang mau kalau misalnya emang dia sengaja menjadi pornstarnya gitu, mungkin ya fine gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah suatu kecelakaan, musibah, ya jahat sih kalau misalnya kita masih aja gitu memberikan ujaran kebencian sama si korban, karena ya manusia gitulah. Ya kayak lebih ke etis nggak etis aja sih, lebih ke manusia. Terus kan dulu kan kakak pernah rasanya belinya kan di sekolah tuh yang cukup mahal. Itu kakak gimana cara kayak apa sih kayak ngelaporinnya gitu? Oh, Berani nggak gitu kakak ngelaporin gitu? Oke, kalau soal laporan, karena aku merasa bullyingku ini cuman berdampak secara mentalku aja, kayak ya personal gitu, belum yang secara fisik atau secara yang benar-benar dampaknya luar biasa banget kayak yang mengubah diri aku 360 derajat itu enggak. Jadi kayak aku merasa ya aku cukup mengelola sendiri. Kalau misalnya secara laporan, mungkin aku nggak melaporkan di pihak sekolah karena pertama korban bullying pasti takut gitu, bukan takutnya dengan si pelaku, enggak selamanya takut dengan pelaku, tapi mainnya takutnya adalah masalahnya semakin besar, semakin jadi drama, dan itu pasti yang kesorot adalah korbannya, bukan pelakunya. Dimana-mana kan kita lihat berita, yang selalu disorot adalah point of view, sudut pandang korban, nggak selalu pelaku gitu kan. Jadi ketika aku mengalami bullying tersebut, ya aku kenapa tidak melapor, karena ya aku nggak mau memperpanjang dan nggak mau dibikin ribet gitu. Ya udahlah aku urus sendiri gitu, biar hukum alam aja yang bekerja. Jadi ya paling kalau untuk menetralisir perasaanku gitu ya, yang aku lakukan adalah konseling sih. Aku sempat konseling ke beberapa teman, terus juga dulu aku punya mentor yang berkaitan dengan psikologi gitu-gitu. Jadi aku cukup menyembuhkan aku aja gitu. Aku nggak peduli dengan dia dan hukumannya, biarkan itu ya hukum alam aja sih. Selain kakak kayak cerita ke teman-teman kakak, ke mentor-mentor kakak, ada nggak sih hal-hal yang kakak lakuin untuk ngebalikin lagi sama belajar kakak atau lain-lain? Ada banget, kayak ketika aku mengalami perasaan itu ya, kalau lagi buruk-buruknya, aku ngerasa kayak iya buat apa sih aku belajar sesemangat itu gitu, ketika aku yang sesemangat itu, seambis itu masih aja gitu orang nggak suka gitu. Tapi kan itu ya perasaan kalut ya, yang dimana kita ngerasa nyalahin diri sendiri pastinya. Kalau kita ngerasa dikasih ujaran kebencian, pasti yang kita salahin itu pertama kayak ya aku kenapa ya, apa yang salah ya sama aku. Tapi setelah aku menerima terus juga berusaha untuk keluar dari pikiran itu, aku berpikir kayak kalau misalnya aku tenggelam dalam pengalaman rasa sedih ini, ya aku sama aja kayak ngebuktiin mereka berhasil dengan bikin down aku terus gitu. Aku nggak mau itu terjadi dong, kayak kita nggak mau dong kayak terus-terusan dibuat bahan lelucon mereka gitu. Jadi saat itu yang aku coba adalah ya sudah, aku memaafkan, aku ikhlas, aku menerima, dan aku bangkitnya adalah kayak gini. Kalau mereka nggak suka dengan pencapaianku, ya sudah, aku mencapai sesuatu itu ya untuk diriku, bukan untuk validasi mereka gitu. Jadi aku cukup membangkitkan semangatku dengan ya kembali menautkan target-target aku, mimpi-mimpi aku gitu. Jadi dari sana ya mimpi dan cita-cita itu berpengaruh kuat lah dari setiap daunnya kita gitu. Dari sana sih, dan dari situ juga, dari pengalaman bully juga, itu juga aku banyak menuai inspirasi. Aku sempat bikin buku, terus bikin konten-konten yang dimana itu bikin dari pengalamanku gitu. Jadi pengalaman itu menyumbang besar terkait
perkembangan diriku sekarang sih. Itu kan kakak ngerasain bullying itu kan pas di SMA nih. Nah kalau di kuliah pernah nggak kakak ngerasain gitu? Oh mungkin kalau di kuliah mungkin insight juga buat nih teman-teman sekalian. Kalau kuliah sih itu bener-bener lingkungan yang masing-masing gitu. Jadi ya udah sendiri-sendiri ya, kayak bukan waktunya lagi untuk circle-circlean, bukan waktunya lagi kayak main-main gitu. Ya main ada gitu, cuma ya nggak all the time gitu, nggak setiap saat. Jadi untuk kuliah sih mungkin aku nggak ngerasa ya secara langsung gitu kayak ada yang nggak suka sama aku atau gimana, cuma ya sudah gitu kayak masing-masing sih ya, kayak nggak peduli gitu sama satu sama lain. Jadi ya itu sih. Jadi sejauh itu kalau kuliah aku ngerasa aku nggak punya masa bullying atau jadi korban bullying gitu, karena ya udah pada di porsinya masing-masing gitu. Waktu kakak cerita ke teman-teman kakak juga kakak kena bully itu, ada nggak sih tanggapan mereka yang kayak ya lagian kenapa sih lo ngerjain mimpi lo atau lo belajar seambis itu, ada nggak sih kayak yang kayak gitu? Tanggapan kayak gitu. Menurutku ya tadi ya kalau orang pelaku bullying itu dia nggak fokus kayak lu kenapa begini, lu kenapa begitu, tapi dia emang fokusnya tuh ya nggak suka, fokusnya benci gitu kayak ketika aku mencapai sesuatu ya dia nggak suka gitu, kayak ya kenapa nggak suka, karena mungkin mereka nggak mampu atau mungkin mereka nggak seneng karena melihat kebahagiaan orang lain gitu. Jadinya aku rasa sih aku belum pernah kayak dapet kayak kenapa sih lu dream kayak begini-gini gitu. Sejauh itu belum sih, karena sejauh ini yang aku tahu pelaku bullying itu istilahnya apa ya, cemen gitu ya, nggak bisa melontarkan rasa sukanya nggak secara langsung gitu. Nah terus kalau misalnya menurut kakak nih, kan kakak juga udah pernah ngerasain bullying tuh. Menurut sudut pandang kakak, arti bullying itu apa? Oke, dari sejauh kita berbicara terkait bullying dan pengalamanku gitu ya, menurutku bullying itu nggak selalu secara verbal, secara ya cyberbullying tadi atau secara berkelompok. Ketika kita membuat orang lain merasa kecil atau membuat orang lain merasa rendah gitu, itu menurutku udah termasuk bullying sih. Mungkin kita secara nggak langsung pernah begitu ke teman kita, atau ya secara sengaja mungkin gitu. Jadi menurutku bullying itu suatu sikap yang kita lakukan untuk berniat merendahkan dia gitu, entah terlepas apapun alasannya, cuma sikap yang seperti itu bullying sih. Tapi faktornya itu beragam ya, bisa jadi si pelakunya itu ngerasa nggak suka tadi, atau ngerasa ya punya ya pengalaman buruk juga gitu ya dianya, atau pengalaman lain. Misalnya dari komenan sosial media gitu, menurut kakak hate speech sama kritik itu beda nggak sih kak? Oh beda sih. Kalau kritik itu tujuannya kita tahu apa yang kita omongin. Misalnya nih ya, ada artis A bajunya nggak senonoh gitu, atau bajunya nggak cocok lah sama misalnya acaranya lagi pengajian, tapi dianya bajunya terbuka gitu. Waduh, nggak cocok banget. Ya kan? Kalau kritik kita ngasih tahu kayak, ih bajunya nggak cocok ya, mungkin dia salah kostum atau apa, mungkin bisa lebih baik gitu. Jadi itu kritik. Tapi kalau hate speech itu merambat di luar konteks, kayak misalnya dia salah kostum, tapi yang dibahas iya sih, itu mah gara-gara orang tuanya broken home gitu. Waduh. Jadi itu di luar konteks kalau hate speech. Jadi dia punya rasa nggak suka emang karena personalnya, karena si orangnya, karena si individunya, bukan karena konteksnya gitu sih menurutku. Ya karena sekarang kan kayak banyak banget tuh yang kayak komen-komen, tapi kadang dia nggak bisa ngebedain gitu Iya, antara hate speech benar. sama kritik. Dan menurut dia kritik yang dikasih itu ya termasuk hate speech. Iya. Dan berujung kalau pun yang posting ini berkuasa ya bisa aja dilaporin, walaupun Iya benar. yang dimaksud sama yang komen ini kan kritik. Iya, jadi kritik itu ada sesuatu yang bisa kita cari tahu nih poinnya. Sementara kalau hate speech gitu, itu jelas-jelas wah emang nggak suka gitu ya. Terus sekarang aku mau nanya nih ke kakak, itu kan sekolah tuh sekarang tuh lagi benar-benar apa ya,
marak-maraknya, gembor-gembornya itu ngasih edukasi tentang perundungan. Nah, tapi kan di sekolah-sekolah tuh masih suka ada banyak perundungan yang terjadi yang guru nggak tahu. Menurut kakak itu edukasi yang dikasih itu cukup gak sih, atau harus ada another pelajaran yang harus dikasih gitu? Iya, kalau dari penanggulangan di sekolah ya, dulu waktu zamanku memang ya kita kan zamannya nggak terlalu jauh banget lah ya. Gensi kan, Gensi. Iya, Gensi. Jadi kalau ketika waktu zamanku sih ya sama zaman kalian gitu, kita emang sejauh ini masih kayak teori gitu ya, kayak stop bullying, stop apa gitu. Sejauh teori atau ya sosialisasi gitu. Tapi menurutku kalau misalnya kalau aku bisa kasih ide atau masukan ke sekolah, gimana sih biar si bullying ini nggak lagi berlarut-larut nih jadi masalah sekolah gitu. Menurutku adalah perkuat di contoh-contoh teladannya ya, kan guru adalah teladan kita gitu ya. Mungkin bisa dari ibu guru dan bapak guru kita untuk yang namanya memberikan contoh nih ke murid-muridnya bahwa ya sesama teman, sesama guru dan murid pastinya kita perlu yang namanya afeksi, atau afeksi itu apa ya, sikap saling menghargai gitu lah ya. Nah dari sana kalau misalnya dari gurunya nih sudah bijak, sudah paham, itu pasti muridnya sadar. Dan semisal nih muridnya juga nggak nggak mengindahkan ajakan tersebut, atau ya mereka masih rebel lah ya, kayak masih suka nakal sendiri dengan bullying temannya dan segala macam, ya sekolah harus bertindak keras sih. Yang dimana mungkin dari BK misalnya memberikan kampanye atau pengumuman kalau misalnya untuk murid-murid sekalian yang memang mengalami bullying itu boleh banget terbuka ke BK dengan segala, kayak misalnya si korbannya kepengennya gini, ibu sebenarnya saya pengen cerita tapi tolong rahasiakan identitas segala macam, dan tolong ini cukup hanya di ruang lingkup BK, jangan di guru-guru lain gitu, karena kan pasti itu personal ya. Dari situ sih, jadi dari sistem bapak ibu guru kita, terus juga penindakan dari kasus bullying itu cukup harus diberikan sanksi yang setimpal gitu, karena ada sisi dimana korban sudah merasa down, sedih dan segala macam sampai akademiknya terganggu, tapi si pelakunya dibiarin begitu aja gitu kan ya. Jadi harus diberikan konseling sih, baik si korban maupun si pelaku gitu. Menurutku ya. Menurut kakak peran orang tua untuk mendukung anak yang korban bullying itu penting banget ya? Kalau terkait orang tua, aku nggak bisa menyamaratakan ya, karena nggak semua dari kita punya family issue yang baik-baik aja gitu kan. Pasti ada yang broken home, bisa dibilang broken home, atau yang hubungan dengan keluarganya itu komunikasinya nggak lancar gitu kan. Pasti ada yang seperti itu. Menurutku kalau misalnya peran orang tua itu ya jelas penting, karena semua berangkat dari rumah gitu. Anak meniru orang tua, meniru kebiasaan orang tua, dan terbuka atau tertutupnya anak ya tergantung orang tua gitu kan. Kalau misal orang tuanya enak nih buat diajak ngobrol gitu, pastinya si anak juga akan cerita apapun yang terjadi. Tapi kalau misalnya orang tuanya itu juga judgmental gitu, pasti anaknya juga nggak mau gitu ya. Jadi peranan orang tua itu penting sih. Tapi untuk menuntut semua orang tua harus peduli dengan cyberbullying atau bullying itu sendiri, kita nggak bisa sempurna untuk membuat semuanya satu paham sama apa yang kita mau ya gitu. Nah terus kan sekarang ini kayak lagi banyak banget Kak, karena mungkin kita beda tahun kali ya. Nah sekarang tuh kayak anak yang beranjak dari kelas SD, kelas 6 sampai SMP tuh lagi banyak-banyaknya gitu loh, banyak merundung teman kayak gitu, kayak sometimes ada yang kayak, ih jangan ditemenin, dia orangnya gini. Nah, jadi kalau misalnya andai kan kakak tahu ada yang begitu, itu kakak bakal kayak gimana?
itu waktu aku sekolah juga itu ada pasti yang seperti itu, kayak istilahnya kok kok nggak suka sama orang ngajak-ngajak ya. Iya, betul. Kayak jangan ditemenin dia mah begini, jangan ditemenin dia mah itu gitu lah ya. Menurutku kalau misalnya aku melihat fenomena yang seperti itu, dulu sih sikapku ya aku kayak nggak peduli sih, kayak selagi emang yang tadi yang dibilang jadi korban bullying gitu ya, menurutku dia baik-baik aja sama aku ya baik sama dia, kayak ya ngapain aku nurutin penghasut tadi gitu kan. Kalau misalnya ada yang seperti itu sih, menurutku si yang pelakunya tadi itu belum dewasa kali ya, kayak belum punya pemikiran yang baik, pemikirannya belum berkembang, dirinya juga belum berkembang, jadi kayak ya begitulah. Bingung ya. Nah terus seandainya kakak lihat ada perundungan, tapi itu perundungannya bukan di lingkungan sekolah, tapi itu di lingkungan masyarakat atau kayak di lingkungan sekitaran rumah kakak. Itu bakal gimana menyikapinya? Kalau misalnya itu tergantung situasi kali ya. Kalau misalnya kondisinya adalah di lingkup keluarga gitu, yang dimana ya kan sesama keluarga mungkin juga bisa gitu ya, kita bisa mengambil siapa nih yang paling berhak untuk menengahi gitu. Kalau misalnya adik kakak nih saling membuli gitu ya, pasti orang tua gitu. Tapi kalau di lingkungan kayak masyarakat itu ya pasti ada pihak berwajib dong. Kayak misalnya yang menjadi mediatornya bapak ibu RT gitu, atau yang sejenis lah. Jadi kayak harus ada pihak yang terlibat untuk diajak penengahan gitu. Toh pun kalau misalnya dari sisi korban gitu nggak berani melaporkan, mungkin tanggapanku adalah ya cukup kita self healing sendiri gitu. Jadi kayak nggak usah fokus gimana pelakunya, nggak usah fokus gimana cara menghukum pelaku, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu untuk membenahi itu. Cuma kalau misalnya sudah parah banget gitu ya, kayak bahkan mengancam jiwa, fisik gitu, itu harus dilaporin sih, nggak bisa dibiarin dong. Iya benar. Gitu. Tadi kan dari kakak ngomongin soal masalah keluarga gitu kan ya. Menurut kakak sebagai misalnya nih pelaku itu ada faktor dari masalah keluarga itu juga nggak sih? Menurutku kalau misalnya apakah masalah bullying gitu bisa dari keluarga, jelas ada. Mungkin Jessica sama Michelle pernah tahu drama The Glory, drama Korea The Glory? Tahu dong. Ya, yang dimana itu dulu famous banget ya, Iya. kayak terkait dengan bullying gitu. Dan kan si tokoh utama juga itu berangkat dari keluarganya gitu, dari secara keluarga mereka nggak punya emosional yang baik, nggak punya hubungan yang baik, sehingga si korbannya ini di sekolah ya merasa nggak punya percaya diri yang cukup gitu, akhirnya jadi sasaran korban bullying gitu. Jadi dari pihak keluarga itu berpengaruh banget, mulai dari kebiasaan, hubungannya, dan ya pastinya ada lah gitu. Baik itu si pelaku juga sama, dari pihak keluarga itu pasti berpengaruh. Kayak mungkin orang tuanya diktator gitu, atau orang tuanya tuh keras ke anaknya, jadi dia juga keras ke lingkungan, keras ke temennya, itu bisa jadi sih. Jadi ya namanya juga keluarga itu adalah tempat yang dimana seringnya kita berinteraksi, berkegiatan, pasti di keluarga sih semuanya. Terus kalau misalnya ada kasus bullying, nah ini pelakunya ini juga ternyata tadi dikarenakan trauma, ya kan? Jadi pelakunya ini adalah dia juga dulunya adalah korban bullying juga. Nah itu kan jadi pelaku disebabkan dikarenakan traumanya kan. Nah itu yang harus dikasih konseling siapa nih? Pelakunya apa korbannya? Dua-duanya kali ya. Banyak banget yang kayak gitu ya. Iya. Karena banyak juga yang tadinya nih pelaku dulunya itu adalah korban, itu adalah seseorang yang dia belum selesai dengan traumanya kemarin, dia tidak bijak dalam menanggapi traumanya kemarin, permasalahannya kemarin, akhirnya dia jalan pintasnya adalah ya complicated gitu, jadi bermasalah lah
personality-nya gitu. Jadi bermasalah secara mental, sosial, dan ya beragam gitu. Kalau misalnya ditanya salah siapa gitu, kita nggak bisa ya kalau misalnya bullying ini salah-salahan gitu. Cuma yang jelas saranku mungkin teman-teman yang sekiranya juga ngerasa dulu nih aku pernah loh jadi korban bullying, tapi aku juga saat ini kadang suka ngejek teman atau bercanda, tapi kesannya mungkin bercanda tapi jatuhnya bullying gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa trauma atau masalah kemarin teman-teman itu belum selesai. Jadi sebisa mungkin coba ya yang namanya refleksi, evaluasi diri gitu. Kayak yang namanya masalah ya harus dihadapin, jangan dihindar gitu. Kalau misalnya teman-teman dulu pernah ngerasain bullying, ya udah gimana caranya kita deal with it gitu. Jadi kayak gimana sih aku selesai dengan trauma itu, permasalahan itu gitu. Nggak berlanjut, aku harus balas dendam gitu. Karena nggak semuanya bisa diatasi dengan yang namanya balas dendam gitu. Apalagi sampai ke orang lain ya gitu. Nah terus misalnya kan ada pembulian fisik juga secara fisik. Nah itu pelakunya itu harus kita balas kayak kita kata-katain fisiknya atau kita pukul-pukul balik atau kayak kita diemin aja gitu. Tapi kan kalau didiemin juga kayak rasa kayak ini nggak adil, nggak fair nih. Nah itu menurut kakak gimana? Mungkin kalau di era zaman sekarang atau di internet ada istilah good looking selalu menang gitu ya. Dan juga yang ya dirasa menurut standar sosial gitu, standar beauty sosial itu kurang gitu. Menurutku apa ya, kalau misalnya ada orang yang merasa dibully nih secara fisik gitu, saranku adalah kita harus bisa lihat dari dua sisi. Ketika misalnya nih ada anggaplah mungkin maaf gitu ya, secara fisik dia kurang, terus ada orang yang ngejek dia gitu. Kita sebagai penonton, apa sih yang sebaiknya kita bijak untuk sikapin adalah kita lihat nih si pelakunya ini ya jelas itu nggak dewasa ya, childish banget gitu, ngejek-ngejek soal fisik gitu. Kalau misalnya dari sisi korban, si korbannya ini sudah evaluasi juga belum? Kayak misalnya, apakah dia bisa self love gitu? Karena self love itu bukan berkaitan dengan apa ya? Oh, ya aku cinta sama diri aku, ya aku bebas bisa gimana pun, mau mandi nggak mandi, mau makan nggak makan, mau dandan nggak dandan, yang penting aku cinta diri aku. Itu salah sih, karena yang jelas gimana pun juga kita harus ya tampil terbaik untuk diri kita gitu, minimal ya. Jadi menurutku untuk menangani kasus itu, kalau misalnya ada yang bullying secara fisik, ya jelas kalau misalnya si pelaku itu childish banget gitu, pastinya itu akan jadi bumerang buat dia. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu yang saat ini kasus lagi tren di internet yang dimana dia nyerang secara fisik, yang soal dunia FNB gitu. Nah, dia menyerang secara fisik ya. Cuma netizen pintar kayak Iko bawa-bawanya fisik sih, emang udah sesempurna apa sih ya kan? Jadi dari sanalah si orang yang menyerang secara fisik tuh pasti akan kena bumerangnya sendiri, karena zaman sekarang orang tuh udah tahu lah gitu, itu tuh nggak etis, itu tuh nggak baik gitu. Jadi dari sisi pelaku jelas dia akan kena bumerangnya sendiri, dan dari sisi korban lihat dulu kamu ini sudah mengevaluasi belum, kayak jangan sampai kamu malah toxic positivity. Jadi kayak ngerasa ya terserah aku mau aku dandan atau enggak, mau aku mandi atau enggak, mau aku bau badan atau enggak, dan segala macam gitu ya. Yang penting aku cinta diri aku. Itu bukan self love namanya, itu namanya toxic positivity. Jadi kayak harus dilihat juga gitu ya konteksnya. Balik lagi ya, soal bullying sekolah nih. Iya, boleh. Kalau misalnya pelaku bullyingnya ini udah dapat konseling dari guru BK, dari wali kelas ya, tapi dia tetap ngakui hal itu terus menerus, itu gimana ya? Kalau seperti itu berarti yang memang problematik adalah si pelakunya ini ya. Jelas dong. Pastinya kalau misalnya
dari teguran pihak sekolah itu mereka belum jerak juga, belum istilahnya kayak belum mengindahkan teguran itu gitu. Menurutku untuk si pelaku ini akan kena batunya sendiri. Maksudnya adalah ada titik di mana entah itu di masa depan atau di masa yang akan datang, di masa dekat gitu, dia akan ngerasa punya apa ya, titik serangnya sendiri dengan personalitinya yang buruk gitu ya. Kayak oh sejauh ini dia suka ngejek-ngejek, suka bully, suka ya gitulah, suka merendahkan orang lain. Tentunya dari sosial kita jelas dong, kayak nggak mungkin kita bisa senang atau nyaman bersosialisasi dengan orang yang seperti ini gitu. Pasti ada titik di mana dia akan kena sanksi sosialnya juga gitu. Ketika dari secara hukum dia kebal nih ya, kayak kebal secara hukum, nggak apa-apa kalau misalnya bahkan kayak sampai dilaporin polisi, toh aku ada backupan orang tua gitu. Mungkin seperti itu gitu, tapi pasti dia akan kena sanksi sosial gitu, yang dimana sanksi sosial itu nggak bisa kita hindari dengan kuasa, dengan uang, ya pasti ada sih. Jadi biarkanlah alam ini, sosial ini bekerja untuk Ada nggak sih dari pelaku bullying yang udah pernah ngebully kakak yang udah kena sanksi sosial itu dan kakak tahu? Kira-kira mungkin kalau sanksi sosial enggak ya, karena aku enggak mempublikasi masalahku atau aku enggak memblow upkan masalahku ke publik gitu. Kayak ya udah, itu kan dulu ketika pengalamanku ya secara personal gitu. Aku enggak, kalau misalnya aku selebgram mungkin aku kayak iya aku habis dibully, aku pasang-pasang gitu ya, aku keluar-keluar. Tapi karena itu aku private gitu ya, sanksi sosial jelas nggak ada gitu. Tapi ada sanksi secara mental. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita menjelekan seseorang atau berbuat jahat sama seseorang, itu bukan kita merendahkan dia atau mematikan dia gitu, tapi justru kita yang membunuh karakter kita sendiri. Nah, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Dulu ketika aku ya di berusaha untuk dijelek-jelekan gitu ya, aku bisa lihat gitu perbedaannya sekarang. Ketika aku fokus dengan diriku untuk ya mencari pengalamanku, mengasah diriku, memperbaiki diriku, aku jatuh dan bangun dalam proses diriku, ya aku berjalan gitu. Sementara ketika mereka fokus di pencapaian orang lain, ketidaksukaan mereka dengan orang lain, ya mereka akan stuck di situ. Hasilnya karakter mereka, personality mereka yang nggak berkembang gitu. Aku nggak bilang bahwa aku jauh lebih sukses dari dia, enggak. Cuma yang jelas itu sangat jelas terlihat gitu. Ketika aku berusaha untuk improve diriku, mereka malah stay in the zone gitu. Jadi kayak mereka masih berkutat dengan karakternya yang problematik gitu. Kayak mau sampai kapan begitu ya kan ya. Ketika ya itu sih nggak ada sanksi sosial, tapi ada sanksi mental yang dimana karakter mereka nggak bisa berkembang kalau misalnya mereka masih mau terus menjadi orang yang problematik gitu ya. Nah sekarang itu kan lagi banyak banget, Banyak bener. Kayak sekarang tuh kayak aku juga bingung kan kenapa banyak banget berita-berita tentang pembulian. Nah kemarin tuh aku ada baca di artikel gitu, jadi dia dibully sama teman-teman di sekolahnya ya, terus dia bakar sekolahnya. Ya itu. Kan. Nah terus ada lagi ya permasalahan anak-anak SD, pembulian anak SD. Nah itu tuh menurut kakak penyebabnya itu apa sih? Jadi si korban ini mengalami pembulian, cuma dia melampiaskan dengan cara yang salah. Iya. Menurutku adalah dia perlu sadar bahwa dia ini perlu bantuan, entah sekedar minimal gitu bercerita ke teman atau ya orang yang dia merasa nyaman gitu ya. Karena mungkin kenapa dia seperti itu? Karena dia nggak punya ruang untuk dia berbagi gitu, nggak punya ruang untuk dia melampiaskannya secara bijak. Karena yang namanya emosi gitu, kita nggak bisa pendam emosi, kita harus mengekspresikan gitu, nggak bisa dipendam kayak sedih sendiri, sakit sendiri gitu, itu nggak bisa. Namanya juga makhluk sosial ya kita ya. Mungkin aku rasa teman-teman yang menjadi korban bullying tapi salah dalam pelampiasan itu adalah teman-teman yang belum menemukan ruang nyamannya untuk dia berbagi gitu, entah teman atau orang tua atau ya orang-orang yang dirasa tepat gitu.
Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa punya pengalaman jadi korban juga, jangan takut untuk sharing, minimal ke teman gitu, ke teman dekat. Jangan takut di judge gitu. Kalau misalnya pun kalian sudah berusaha terbuka gitu ke teman kalian, tapi teman kalian itu kurang bijak dalam meresponnya, yang bisa dilakukan adalah coba untuk merefleksi secara mandiri. Banyak loh sekarang kita bisa konseling secara online, ada banyak platform yang untuk konseling secara gratis. Atau kalau misalnya belum siap buat cerita, kita bisa juga lewat buku gitu. Banyak sekarang kan ya buku-buku yang membahas tentang self developing, self healing gitu. Kita bisa cari mana buku yang relate dengan permasalahan kita, dari situ kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat sih kalau misalnya telah mengalami pengalaman buruk tadi gitu ya. Nah, terus kan kita ini kan satu sekolah ya. Yeah. Kakak juga alumni kita nih. Nah, di kelas aku ini sekarang ini yang namanya juga anak-anak Gen Z ya, kayak banyak banget yang namanya julid. Nah, itu kan Nyinyir ya. iya. Kan zaman aku juga banyak juga yang Pasti nyinyir. dong gitu. Zaman kita apalagi jadi berkembangnya zaman, berkembangnya juga orang yang nyinyir. Oh iya. Nah, itu misalnya ada kayak di dalam satu kelas, setengah kelas nyinyir, setengah kelas biasa aja. Nah, itu menurut kakak bakal kayak gimana kalau misalnya ada di dalam kelas yang orang-orangnya begitu? Kalau misalnya posisinya adalah ada kelompok yang apa-apa tuh komplain gitu ya, jatuhnya kayak apa-apa tuh semua digerutuin gitu. Tapi ada kelompok yang kayak legowo gitu, kayak kenapa sih dia tuh terlalu mendramatisir masalah yang ada misalnya di ruang lingkup kelas gitu. Menurutku adalah mungkin dari teman-teman gitu kurang ada rasa kebersamaan secara bonding. Misalnya nih dari pendekatan sehari-hari selama di kelas, apakah kalian punya ikatan emosional kayak solidaritas atau enggak, atau ngerasa di kelompok lain kayak ngerasa ih aku tuh nggak level loh main sama yang begini-gini. Biasanya dulu kalau di zamanku circle-circlean lah ya. Iya. Kayak Sekarang game sekarang gitu. gitu. Masih kan? Oh masih. Kayaknya itu nggak bakal hilang nggak sih Iya, kayak sama betul. ada gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya mau ada kelompok kayak ih aku pengennya lebih dekat dengan orang-orang ini gitu, atau ya pasti ada lah. Kita pasti pengen dekatnya sama orang-orang yang sefrekuensi gitu kan. Gak mungkin kita memaksakan, misalnya aku kurang paham dengan Korea-Korea, terus temenan sama Jessica yang K-popers banget gitu, pasti kan gak nyambung gitu. Sebenarnya itu gak masalah kalau misalnya ada perbedaan seperti itu atau circle-circlean, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita punya rasa superior masing-masing gitu. Kayak misalnya yang tadi ada kelompok yang ih dia kerjaannya julid mulu, nyinyir mulu, komplain terus gitu. Bisa jadi dia memang ya personalitinya memang seperti itu, kebiasaannya memang seperti itu gitu ya. Cuma yang bisa kita tanggapin adalah bisa nih yang namanya sekelas gitu, setiap hari pasti bareng dong. Bahkan kayak kalian kalau sekarang itu kelasnya rolling atau terus sampai kelas 3? Kayaknya terus Oh, ya, terus ya? kayaknya Oh, sih. Nah, apalagi 3 tahun bareng gitu ya. Dulu Dua aku tahun juga cukup lama. iya, dulu aku juga sama kan 3 tahun bareng gitu. 3 tahun sehari-hari ketemu gitu. Masa sih kita nggak tegur sapa gitu kan? benar. Masa sih kita cuek-cuekan aja gitu. Dulu sih aku juga sama punya masalah, tapi yang jelas ada nih kita sisihin, misalnya kita jalan-jalan bareng nih weekend atau apa, atau mungkin pasti di event sekolah ada kayak perlombaan per kelas gitu kan ya. Nah dari sana kita bisa nih kayak manfaatkan peluang itu buat yang namanya ayo kalau misalnya ada masalah apa, ayo kita rundingin bareng gitu. Karena ketika kita satu kelas itu punya rasa solidarity bareng-bareng tuh kayak jauh lebih enak gitu dibanding kita saling kubu-kubuan gitu kan ya. Kubu-kubuannya tuh secara yang tadi kayak ada satu kelompok yang julid dan segala macam gitu. Mungkin bisa disiasatin lewat aktivitas atau event di sekolah, ataupun ada acara
tersendiri di luar kelas, kayak misalnya bakar-bakaran yuk gitu atau apa. Iya kayak gitu. Jadi di luar kegiatan sekolah sisihin waktu buat kayak sama-sama gitu. Masalahnya ini SMA loh, kayak masa-masa terindah gitu. Iya. Masa sih kita satu kelas jatuhnya konflik gitu. Harusnya kan diisi dengan hal-hal yang memorable gitu ya. Gitu sih. Nah terus sekarang ini tuh di SMA gitu kan, di SMA ini kan kita juga perlu yang namanya tadi solidaritas. Nah solidaritas. Nah ada orang yang menggunakan solidaritas itu dengan salah gitu kan. Iya. Jadi dia menyalahartikan. Jadi ada, ini kita nggak mention ya. Oke. Ada yang, oh iya jangan bahaya. Jadi ada yang gini, dia sebenarnya A sama B ya ada konflik, yang ada problem. Tapi si A ini kayak, lu gimana sih? Masa lu nggak mau dukung gue? Kan dia kan begini, dia udah jahatin gue gini. Iya. Nah, terus temennya si A ini kayak merasa kayak jangan kayak gitu. Nah, terus si A ini karena udah dibujuk sama temennya untuk ngebaikin si B. Nah, jadinya tuh kayak si A tuh mencoba berinteraksi dengan si B. Tapi si B ini malah begini kan, malah kayak karena solidnya itu si B ini malah ngebawa temennya, terus kayak ih jangan dia orangnya begitu, atau malah kayak ngatain gitu kan, ih biarin aja orang dia misalnya orang Jawa gitu kan, biarin aja orang Jawa begitu kok, iya rasis. Nah itu kan termasuk ke bullying secara verbal juga kan kak. Iya, betul. Nah itu menurut kakak gimana? Kalau dari situ sih ya jelas itu salah ya dalam membawa kata solidaritas gitu ya. Karena sebenarnya solid itu bukan suatu hal yang kita kejar atau kita itu solid itu akan muncul sendirinya dari hubungan kita gitu. Mungkin dari kita kayak ayo kita solid. Ternyata solid itu bukan dibentuk tapi dirasain bareng-bareng gitu ya. Ketika seseorang udah ngerasa kayak ih kita ini sama-sama. Nah, kebersamaan itulah yang menciptakan solid. Cuma ada ya beberapa orang yang ngerasa solid itu disalahartikan seperti itu, bahkan sampai berujung kayak ujaran kebencian kayak rasis dan segala macamnya atas nama solidaritas. Itu sih jelas salah ya. Dan yang bisa kita lakuin ya mungkin kita bisa yang pertama ya kalau misalnya kita nggak mau ribet ya menghindar aja dari orang-orang yang kayak gitu, atau mau yang bijaknya atau yang bagusnya gitu ya, superiornya ya kita bisa ngasih tahu kenapa begitu gitu. Padahal kan ya kita sama-sama, terlepas gimana background kita, gimana kita bersosialisasi gitu ya, itu jelas beda gitu. Ya sama-sama walaupun beda gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang salah mengartikan kata solid gitu, misalnya ayo kita solid dengan cara tawuran gitu atau yang kayak gitu, itu bukan solid, itu namanya partner in crime gitu ya. Iya. Jadi jelas jangan deh ya. Nah cukup kali ya. Cukup gak? Boleh. Bisa. Masih berhubungan solidaritas nih ya kak. Misalnya di satu kelas itu kita lagi ngebangun solidaritasnya nih, tiba-tiba ada konflik dan lagi diomongin, tapi ternyata ada satu orang yang kesulut emosi nih. Nah, dan bikin kelasnya itu malah jadi berantakan. Itu gimana ya kak, supaya nggak cuma dari orang yang negor dia, atau kan biasanya itu kalau misalnya lagi ada yang berantem itu cuma dipisahin kan, dan terkadang berantemnya masih berlanjut gitu loh, kadang-kadang masih sampai adu mulut sampai itu bisa sampai ikut-ikutan cyberbullying. Waduh, ya pasti jelas kalau yang namanya manusia pasti nggak selamanya baik-baik aja gitu. Pasti ada di mana titik kita ada gesekannya lah atau ada konfliknya. Itu wajar, kayak kita nggak boleh menyalahkan kayak nggak boleh kita berantem ya, bukan berarti boleh berantem gitu ya. betul. Tapi yang jelas konflik itu pasti akan selalu berpotensi gitu ya, namanya juga kita bersosialisasi. Cuma kalau misalnya kita sudah berusaha mencegah konflik sekeras mungkin tapi akhirnya terjadi juga, yang bisa kita lakuin ya kita hadapin, tapi hadapinnya dengan cara bijak. Misal ada orang yang emosinya kesulut, akhirnya
berantem secara fisik atau secara ujaran gitu ya. Yang bisa kita lakuin ya sudah kita lihat sejauh mana mereka berkonflik. Kalau misalnya memang sudah kayak di titik puncaknya nih, di titik klimaks konfliknya, yang bisa kita lakuin adalah kita sebagai teman, pastinya misalnya nih ada orang yang bertengkar, kita deket nih sama yang si pihak satu, kita bisa melakukan pendekatan ke dia kayak udahlah, oke, kita tahan aja dulu, biarin dia, mungkin emang orangnya kayak gitu, kita biarin aja ya. Seberusaha mungkin kita sebagai teman coba menenangkan situasi, bukan malah makin memprovokasi lah ya. Karena kalau orang udah berantem makin dikompor-komporin ya makin jadi kalau misalnya ada yang seperti itu ya kita sebagai temannya ya meredam gitu. Kalau misalnya udah meredam nih tapi masih saling benci ya nggak apa-apa sebenarnya, itu akan akan baik dengan waktu gitu. Apalagi kalau laki-laki biasanya damainya lebih cepat ya. Mungkin kalau cewek akan jauh lebih panjang gitu proses damainya, kayak dendam gitu ya. Tapi in the end pasti nanti nih di kelas 3 SMA ada mungkin masa dimana semua salah atau semua konflik itu jauh malah bikin kenapa ya kemarin kita bisa berantem. Jadi itu satu momen yang akan dirindukan sebenarnya. Jadi nanti ketika di kelas 3 SMA nih mungkin akan ngerasa oh iya ya itu jadi pengalaman kita dan akhirnya akan baik dengan sendirinya gitu. Waktu akan membawa kita ke kebaikan itu. Cukup kali ya. Nah ini kita mau nanya sekarang, kalau kakak ada nggak yang mau ditanya ke kita? Terkait bullying ya. Mungkin karena aku udah berapa lama ya, terakhir kali aku kan ke 96 itu yang udah gedungnya sudah baru dan cakep. Tapi itu kan secara fisik ya, aku nggak tahu secara kondisi pembelajaran di 96 sekarang gimana gitu. Menurut kalian gimana sih di 96 kayak makin seru kah atau ada sesuatu yang tidak mengenakan juga, kenapa sampai ngebawa topik bullying ini gitu? Apa ya? Kalau menurut aku kayaknya kenapa topik bullying ini gembar-gemborkan banget gitu ya di 96, apalagi kan kayak kenapa nih 96 nih ngangkat topik cyberbullying atau nggak perundungan, ya kan? Apakah ada? Apakah apa gitu kan? Nah jadi kalau dari pantauan aku sendiri ya, dari tanggapan aku sendiri itu tuh karena berawal dari julid. Yang kayak tadi berawal dari julid bukannya jadi cinta malah jadi bully gitu. Jadi menurut aku juga ini penting banget sih, jadi kayak masih edukasi juga. Kan ada mungkin itu orang ngebully karena mungkin dia kurang edukasi tentang bullying, tentang sebab akibatnya. Nah itu tuh oleh karena itu menurut aku kenapa 96 ngangkat ini, topik ini tuh karena untuk memberikan edukasi gitu. Karena kayak kita nih masih anak-anak baru ya, anak-anak baru baru menetas, terus kita tuh kayak belum ada 6 bulan Kak kita belajar, tapi kita udah kayak mengetahui beberapa konflik yang memang itu berbau-bau cyberbullying ataupun berbau-bau bullying gitu ya secara real. Nah oleh karena itu ya asik sih sebenarnya belajar kayak gini Kak, asik apalagi kalau misalnya gurunya memang jijak. Asik. Jadi menurut aku kan, aku juga nggak tahu ya gimana kalau guru lain gimana. Nah kalau memang Jija ini dia termasuk guru yang kalau di kalangan kita dibilangnya tuh open minded. Open minded. Jadi mungkin kalau memang Jija ini enak buat diajak bertukar pikiran. Mem, menurut saya temen yang ini tuh begini-gini. Nah dia itu udah termasuk bullying nih Mem, harus gimana gitu kan. Kalau yang lain kan ada guru yang Mem dia ngebully saya Mem, saya jadi gini-gini. Malah gurunya ngomong gini, kamu kurang dekat dengan Tuhan. Ada begitu. Nah, Rata-rata ya. iya rata-rata begitu. Nah, makanya itu menurut aku sih topik ini emang penting banget ya kan? Kalau menurut lu gimana? Ya benar sih, topik cyberbullying atau bullying ini juga kan kita nggak tahu ya di luaran kita itu gimana. Bisa aja ternyata di sekolahnya diem-diem, di luarnya ternyata ada banyak ya. Dan dia nggak tahu. Iya. Jadi
kenapa kalian mengangkat ini karena berangkat dari masalah pribadi gitu ya, yang pengen dijadikan konten agar jadi pembelajaran buat bareng-bareng gitu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri sih harapannya semoga dari adanya project ini ya bisa sama-sama teman-teman saling belajar dan meningkatkan aware tentang bullying tadi ya. Kalau misalnya dari teman-teman harapannya apa nih terkait project podcast kita kali ini nih? Harapannya buat yang nonton dari 96 ataupun bukan, semoga podcast ini bisa ngedukasi kalian supaya nantinya kalian juga tahu nih, oh cyberbullying kayak gini, bullying kayak gitu, dan ada aksi nyatanya gitu loh, kalau dampak dan gimana caranya buat kalian memperbaiki diri kalian dan bukan malah ngebales gitu si bullying. Kalau harapan dari aku tuh, ini tuh menurut aku ini penting itu karena kakak kan pernah merasakan ya istilah pernah jadi korban. Nah itu tuh menurut aku video podcast ini sangat-sangat aku harapin banget. Jadi kalau misalnya korban-korban di luar sana ngeliat, itu tuh tahu kalau misalnya ada korban bully yang bisa survive kayak Kak Rima ini. Dia keren loh guys. Dia sama kita. Kakak sekarang kuliahnya di mana? Di Universitas Negeri Malang sih. Keren banget kan? Itu tuh buat survive, apalagi ya kayak gini ya, ini tuh udah benar-benar self developmentnya oke banget. Jadi ini dia bisa survive, bisa grow up dari yang dia masanya terpuruk banget, terus sekarang udah jadi semester 7, bentar lagi sudah bentar lagi bisa lah ini ya, jadi orang terpandang di Indonesia. Bisa banget, amin. Gitu ya. Terima kasih buat teman-teman juga atas afirmasi positifnya. Aku juga seneng sih bisa share dengan teman-teman di sini, dan juga semoga penonton bisa mengambil pengalaman atau insight dari pengalaman kita ya. Gitu. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat yang terakhir nih ya. Pesan kakak buat podcast kali ini apa? Pesan aku, bullying itu nggak selalu dari orang yang punya kurangnya percaya diri atau kurang fisik atau kurang value dan segala macam. Itu bisa jadi berangkat dari emang si pelakunya aja yang punya sentimental atau problematik sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang di sana survive dengan permasalahan bullying ini, nggak usah fokus ke pelakunya, biarinlah si pelaku itu mendapat balasannya tersendiri gitu ya, yang entah dari mana gitu. Fokus kita adalah gimana kita perbaiki diri, menerima dan memperkembangkan diri kita lebih baik lagi untuk diri kita, bukan untuk si pelaku ataupun orang lain gitu ya. Itu. Terima kasih Kak Rima. Terima kasih juga ya. Iya. Ini langsung kita tuh. Semoga lancar sekolahnya ya. Amin. Semoga kakak juga lancar studinya. Oke. Sekian. Sekian. Ya Kak.